Jadi semakin lama semakin berkurang rasa Melayunya. Yang muncul adalah rasa Indonesianya begitu. November yang akan datang itu akan diputuskan oleh UNESCO apakah diterima sebagai bahasa resmi di sidang umum UNESCO atau Hai guys, jumpa lagi. Kali ini kita akan membahas perkembangan bahasa Indonesia. Hal ini mungkin akan bikin pening Malaysia atau menjadi kabar buruk bagi orang Malaysia. Kini kaum Melayu Malaysia harus mencari identitas sendiri dan tidak bisa terus-menerus mendompleng Indonesia. Sungguh sia-sia bila masih bermimpi bahwa bahasa Melayu telah dituturkan oleh ratusan juta orang. Hal ini malah jadi bahan tertawa dunia. Karena semua orang tahu yang mendunia adalah bahasa Indonesia. Bangsa Indonesia pun konsisten dengan identitasnya sendiri. Syah dan selamanya akan menolak bahasa kami disebut sebagai bahasa Melayu. Ada video menarik mengenai hal ini. Yuk kita simak ya. Yang pertama, keindonesiaan orang Indonesia itu ya, dibangun dari sebuah situasi ketika bangsa Indonesia ini menjadi bangsa terjajah. Kemudian yang kedua, keberagaman etnis dan bahasa yang ada di Indonesia ini luar biasa. Kemudian yang ketiga, faktanya adalah bahasa Melayu yang waktu itu menjadi lingua franca dan sebagian besar karya tulis ya, itu dalam bahasa Melayu pada saat itu. Kemudian yang keempat, pada tanggal 28 Oktober ya, tahun 1928 ada pernyataan bahwa yang namanya bahasa yang dipakai sebagai pergaulan, sebagai bahasa persatuan, sebagai bahasa yang dijunjung tinggi oleh para pemuda pejuang itu dinamai bahasa Indonesia. Disemaikanlah pada saat itu bahasa Indonesia ini menjadi ideologi pergerakan kemerdekaan Indonesia. Sehingga satu nafas ya. Para pemerhati sejarah perkembangan bahasa Indonesia mengetahui betul bagaimana pertentangan pemikiran antara orang-orang yang masih tetap mau menggunakan nama bahasa Melayu dengan menggunakan nama bahasa Indonesia. Misalnya Muhammad Yamin ketika berdiskusi sangat hebat ya dengan ini gedung ini dinamakan sebagai gedung Tabrani karena Tabrani lah yang kemudian mengusulkan nama bahasa itu adalah bahasa Indonesia. Kemudian dia masuk ke dalam fase kedua dalam perkembangan bahasa Indonesia itu yang saya sebut sebagai fase pengukuhan. Tanggal 18 Agustus 1945, satu hari setelah Indonesia dinyatakan merdeka, maka Undang-Undang Dasar 1945 itu disahkan dan ini adalah pengukuhan yang sampai hari ini tidak pernah diubah. Begitu banyak negara yang tidak memiliki pernyataan yang secara tegas seperti halnya bangsa Indonesia yang menyatakan bahwa bahasa Indonesia adalah bahasa negaranya. Fase ketiga ini saya menyebutnya fase perumusan, ya, fase pengembangan. Jadi secara sistematis bahasa Indonesia itu dikembangkan. Apa yang dikembangkannya? Pertama tata bahasanya, kemudian ada kamusnya, kemudian karya sastranya ditulis, kemudian bahasa Indonesia diajarkan sebagai mata pelajaran wajib, ya, mulai dari pendidikan dasar hingga perguruan tinggi. Kemudian buku pelajaran diterbitkan, ya, didistribusikan. Kemudian bahasa Indonesia mengatasi kendala komunikasi antar etnis. Dengan bahasa Indonesia kita berkomunikasi dari orang dari Sabang sampai Merauke dengan berbagai macam latar belakang bahasa dan etnis, kebudayaan dengan satu bahasa, bahasa Indonesia. Kemudian bahasa Indonesia juga menjadi identitas baru sebagai bangsa yang merdeka. Karena kita menyatakan Indonesia merdeka tanggal 17 Agustus, kemudian pada hari berikutnya Undang-Undang Dasar 45 itu dinyatakan berlaku begitu dan di situ ada bahasa Indonesia. Dan lama-kelamaan ya, sampai sekarang ini, karena tadi bahasa Indonesia diturunkan dari bahasa Melayu, faktanya saat ini adalah rasa bahasa Melayu terus-terus mengalami pengurangan. Jadi semakin lama semakin berkurang rasa Melayunya. Yang muncul adalah rasa Indonesianya begitu.
Ya, bukan rasa Melayu tapi rasa Indonesia yang dibangun berdasarkan kesepakatan-kesepakatan. Baik itu tata bahasanya, kosakatanya, sastranya. Begitulah guys perkembangan bahasa Indonesia hingga saat kini. Jadi perdebatan mengenai bahasa Indonesia dan bahasa Melayu seharusnya sudah tidak terjadi lagi. Secara linguistik, kedua bahasa ini jelas amat berbeda. Tapi yang lebih penting lagi, nama bahasa Indonesia sudah ditetapkan dalam konstitusi dan tidak bisa diganggu oleh pihak manapun. Kalau ada pihak yang mau mengusik nama bahasa Indonesia, tentu saja seluruh bangsa Indonesia akan mempertahankan mati-matian. Indonesia juga akan terus berusaha menjadikan bahasa Indonesia sebagai bahasa dunia. Langkah ini memang diperintahkan oleh undang-undang. Yuk kita lanjut lagi ya. Fase yang keempat itu adalah fase pembuanaan, fase globalisasi, pengglobalan, penduniaan bahasa Indonesia. Sebagai bangsa besar, maka bangsa Indonesia ingin menjadikan bahasanya sebagai salah satu bahasa dunia. Dan ini yang dicantumkan di dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009. Di sini, ya, maka kita memunculkan istilah dengan diplomasi bahasa. Kemudian ini capaian BIPA. Jadi kalau kami mengatakan saat ini sudah ada di 52 negara pembelajaran BIPA ini dengan dukungan sekitar 428 lembaga dan ada 154.000, ya ini data yang sebelumnya, data terakhir itu sekitar 154.000 pembelajar. Artinya pada saat yang sama kami bukan hanya mengajarkan bahasa Indonesia untuk kepentingan komunikasi sehari-hari, tapi juga untuk kepentingan pengkajian sastra. Kami melakukan diplomasi bahasa secara terintegrasi. Kami menggarap semua lini, apakah itu melalui jalur keperwakilan Indonesia di luar negeri, melalui diaspora, melalui kementerian dan lembaga yang ada di Indonesia yang terkait secara langsung ataupun tidak langsung terkait dengan urusan keluar negerian. Ya, kami lakukan secara konsisten begitu. Setiap langkah kami ukur keberhasilannya. Kalau misalnya ada yang kurang kami perbaiki. Ya. Dan kami sekarang sudah memiliki satu dokumen yang kami sebut dengan peta jalan penginternasionalan bahasa Indonesia. Kemudian yang ketiga, ada satu strategi kami sebut dengan strategi lompatan katak, ya, frog leap gitu, ya, lompatan katak. Jadi kita bukan hanya bicara pada level kecil di Indonesia, di ASEAN, ya, tapi kita juga melompat ke tataran dunia yang lebih luas, ya. Nah, dari strategi lompatan katak ini, ya, pada tanggal antara 7 sampai 22 November yang akan datang, itu akan diputuskan oleh UNESCO dalam sidang umumnya, apakah diterima sebagai bahasa resmi di sidang umum UNESCO atau tidak. Nah, ini adalah strategi lompatan kata kita ke sana, ya, ke level dunia. Kemudian yang kedua, pada sidang yang sama, kami juga mengusulkan peringatan 100 tahun Abdullah Akbar Nafis, kita kenal dengan A.A. Nafis, sebagai sastrawan Indonesia yang sangat terkenal, ya, dengan karya-karyanya. Untuk tahun depan 2024 itu diperingati sepanjang tahun, ya, dan akan ada diskusi-diskusi tentang kesastraan Indonesia di UNESCO dan lembaga-lembaga lainnya. Nah, sebagai paparan strateginya gitu ya, ini kami punya peta jalan internasionalisasi gitu ya. Kemudian kami akan membentuk tim kurator nanti yang akan memilih karya-karya sastra Indonesia yang mana sih sesungguhnya yang bisa kita dorong untuk menjadi bahan kajian untuk sastra-sastra dunia begitu. Begitulah guys, jadi kita tidak hanya menduniakan bahasa Indonesia, tapi juga sastra Indonesia. Langkah Indonesia membawa bahasa Indonesia ke UNESCO tadi bukan untuk mendapatkan perlindungan, tapi buat mengenalkan dan mempopulerkan bahasa Indonesia ke panggung dunia. Yang akan melindungi bahasa Indonesia bukan pihak luar, tapi bangsa Indonesia sendiri yang akan menjaganya. Terima kasih sudah menonton sajian kami, sampai jumpa lagi.